Eh, Selanjutnya, oke, jadi selanjutnya quality management. Jadi untuk manajemen atau manajemen kualitas di sini kita menggunakan yang namanya standar ISO 9001. Jadi ada yang namanya Total Quality Management Principle. Jadi ini adalah salah satu prinsip penilaian kualitas manajemen yang kita tujukan untuk mengetahui bahwa nilai-nilai apa saja yang bisa kita maksimalkan sehingga strategi yang sudah kita pilih tadi bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan atau tepat sasaran. Jadi nilai ini kita tujukan adalah untuk mendukung prinsip organisasi kita yang tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi layanan. Lalu pemahaman terkait dengan IT management. Jadi tadi kita sudah bahas aspek strategiknya, maka kita lanjutkan dengan pemahaman terkait dengan tata kelolanya. Jadi untuk penilaian tata kelola umumnya kita menggunakan kerangka kerja COVID. Jadi kerangka kerja COVID di sini kalau kita menggunakan dari COVID 2019, jadi kita punya pedoman 37 proses TI yang diidentifikasi yang nanti kita sesuaikan dengan organisasinya. Itu dari 37 proses ini kita linkkan dengan 5 domain. Nah, kira-kira organisasi kita itu menonjolnya dari domain apa saja? Apakah keseluruhan domain atau hanya beberapa? Nah, untuk penilaiannya sendiri, COVID-5 di sini menggunakan 5 maturity level utama, baik itu ad hoc, repeatable, yang ditetapkan, dikelola, dan yang terakhir dioptimalkan. Lalu untuk core modelnya sendiri, jadi di awal-awal jadi untuk COVID-5 awalnya itu kan hanya 35 proses. Nah, sekarang sudah bertambah. Jadi sekarang sudah 37 proses. Di mana untuk tambahan yang terbaru itu ada APO 15, BAI 01, BAI 11, dan yang terakhir itu MEA 04. Jadi keseluruhan domain ini ditujukan untuk mendukung pola teknologi informasi yang baik. Lalu kita lanjut lagi dengan IT delivery dan support. Jadi umumnya kita menggunakan kerangka kerja ITIL di sini. Jadi ITIL di sini punya besar prosesnya. Yang pertama itu service delivery dan yang kedua itu service support. Di mana service delivery di sini terdiri dari manajemen tingkat layanan, manajemen ketersediaan, manajemen keuangan untuk layanan TI, manajemen TI untuk layanan darurat, dan manajemen kapasitas. Lalu untuk service support sendiri itu meliputi manajemen masalah, manajemen insiden, dalam hal ini manajemen resiko, manajemen perubahan, manajemen rilis, dan yang terakhir manajemen konfigurasi. Jadi ITIL ini tujuannya adalah untuk memanage layanan-layanan dari organisasinya kita yang sudah kita implementasikan. Terus untuk IT implementation, jadi untuk IT implementation sendiri punya kerangka kerja sendiri yang kita kenal dengan ini. Jadi CMMI di sini adalah Capability Maturity Model. Jadi pertama kali diajukan oleh Paul et al. Tahun 93 dan di tahun 2002 kemarin sempat ada perbaikan atau revisi terbaru. Jadi dia mengasumsikan bahwa ada tingkatan kematangan yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan dari perangkat lunak. Jadi ada inisial,
Ada manage, ada define, ada qualitatively manage, dan yang terakhir itu optimize. Jadi untuk level-level ini tergantung dari kualitas atau tingkat kematangan dari perangkat lunak yang digunakan. Jadi demikian. Nah, akhir kata. Jadi pada intinya adalah bahwa sebuah perencanaan adanya implementasi itu sama dengan mimpi. Sebaliknya, ada implementasi namun tanpa perencanaan itu sama dengan mimpi buruk. Nah, bahwa ketika perencanaan sudah ada dan itu dituangkan di dalam sebuah bisnis map yang jelas, maka akan menghasilkan sebuah arsitektur enterprise yang baik dan sesuai kebutuhan. Nah, adapun untuk di kampusnya kita saat ini kita belum memiliki enterprise arsitektur ya. Jadi untuk blueprintnya sendiri kita masih belum punya dan insya Allah mungkin di tahun depan kita sudah punya itu. Sehingga untuk mendukung visi misi organisasinya kita bisa kita wujudkan dan kita tingkatkan. Jadi demikian ulasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas materinya yang sangat menarik, menambah wawasan lagi untuk saya khususnya yang baru kenalan dengan enterprise arsitektur ini, khususnya mau tahu enterprise arsitektur seperti apa, kemudian yang ada di USN Kolaka ternyata sampai sekarang belum ada, sudah disimpulkan oleh Ibu tadi. Mungkin nanti untuk tanya jawabnya kita panel nanti ya Bu, jadi setelah pemateri materi. Oke, jadi selanjutnya kita tanya dulu ke pemateri kedua, Ibu Dwi Cahya Astria, apakah sudah berada di room meeting? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah ya. Alhamdulillah, jadi beliau ini akan membawakan materi dengan tema metodologi implementasi dan pengembangan enterprise arsitektur. Kepada Ibu pemateri kedua kita, yaitu Bu Dwi Cahya Astria Nugraha Eskom Mkom, kami persilahkan. Mungkin bisa di-share. Terima kasih kesempatannya. Mungkin saya di sini perkenalan dulu aja ya sebelum saya share screen. Ini mungkin baru pertemuan pertama kita lewat online seperti ini. Namun sebenarnya saya ini juga termasuk orang Sulawesi Tenggara. Jadi nama saya Dwi Cahya Nugraha. Saya itu sebenarnya pengajar atau dosen di Universitas Brawijaya. Namun saya itu kelahiran Kendari. Oh, ya. Jadi memang orang tua saya ada tugas di Kendari sehingga orang tua saya menetap di Kendari, kemudian saya lahir di Kendari. Namun saya SD di Kendari, kemudian saya SMP ke Jawa karena orang tua saya juga campuran Jawa. SMA saya balik lagi ke Kendari. Mungkin dari teman-teman mahasiswa mungkin ada kali ya yang alumni SMA 1 Kendari mungkin. Nah, saya di situ pada saat sekolah. Kemudian setelah lulus SMA, kemudian saya kembali lagi ke Jawa dengan mengambil kuliah S1 sama S2. Jadi sebenarnya saya kemarin agak kaget sih dihubungi Kolaka, kayaknya saya familiar sama Kolaka. Saya memang orang Kendari, tapi saya jarang nggak pernah ke Kolaka. Jadi saya cuma mendengar karena di sekitar saya banyak orang Kolaka. Jadi cukup familiar sih untuk Kolaka. Kemudian untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metodologi, kemudian penerapan serta pengembangan dari arsitektur enterprise. Kemudian nanti jika ada yang kurang jelas, silakan nanti dikumpulkan pertanyaannya, kemudian kita tanya jawab di akhir ya. Karena ini durasinya mungkin cuma sekitar 15 menit, saya akan menjelaskan dengan singkat saja dan padat dan juga simple ya. Jadi sini saya konsepnya yaitu kalian paham dulu mengenai urgensi dari AI itu sendiri. Jadi enterprise arsitektur itu apa sih urgensinya? Sehingga kalian mempunyai motivasi untuk menggunakan AI itu.
Baik, sebenarnya beberapa penjelasan enterprise itu sendiri itu sudah dijelaskan di materi yang pertama tadi. Di sini saya cuma sedikit menambahkan sedikit saja dan juga mengulang aja biar nanti kita ketika kita mau menerapkan kita masih terngiang-ngiang mengenai AI itu apa sama urgensinya itu seperti apa. Jadi di sini saya analogikan sama seperti di pemateri pertama bahwa kita analogikan sebagai kayak rumah, gitu ya. Jadi misal saya punya rumah, sebentar ya. Oke. Jadi semisal saya mempunyai rumah dengan 2 tingkat seperti ini, kemudian di dalamnya ada papa saya, kemudian ada mama saya, kemudian ada kakak saya dan juga adik saya. Kemudian di dalam rumah ini selain ada orang-orangnya, ada juga ruangan-ruangan di dalamnya. Selain ruangan-ruangan di dalamnya, ada juga semacam kayak perabot-perabotan. Ada kursi, kemudian ada TV, ada sofa, ada AC, ada tempat tidur, dan lain-lainnya. Nah, karena kesibukan saya dengan dunia saya sendiri, saya sibuk bekerja dan lain-lain, saya jadinya tidak tahu mengenai berapa sih jumlah kursi yang ada dalam rumah saya. Kemudian berapa sih jumlah kulkas yang ada dalam rumah saya? Karena mungkin rumah saya terlalu besar, jadi saya nggak terlalu ngeh dengan keberadaan infrastruktur yang ada dalam rumah saya. Kemudian untuk jadwal kegiatan papa, mama, kakak, adik saya itu seperti apa? Apakah di hari Minggu mereka selalu free, apa selalu ada kegiatan? Kemudian ketika mereka bepergian misalnya, mereka bepergiannya menggunakan apa? Bagaimana step by step mereka bepergian? Bagaimana kalau sebenarnya mereka mau masak? Mereka mau masak dengan apa? Menggunakan alat apa saja? Kalau menggunakan panci misalnya, pancinya jenis yang seperti apa? Nah, karena dengan kesibukan saya yang mungkin fokus dengan dunia saya sendiri, saya tidak mengetahui itu semua. Mungkin saya mengetahui secara general, oke, kalau masak menggunakan panci, tapi saya tidak tahu panci yang mana, panci yang berwarna apa. Kemudian ada 2 mobil misal dalam rumah ini. Ketika bepergian menggunakan mobil yang mana? Kenapa menggunakan mobil yang itu? Kemudian ketika menonton TV misalnya, kita ingin menonton TV, kemudian saya tidak tahu kira-kira kalau menonton TV itu apa saja yang sering ditonton oleh kakak saya atau adik saya. Kemudian ketika mendownload film, misalnya mendownload film, apakah ada beberapa film yang sama, tapi kemudian mereka mendownload masing-masing, padahal sebenarnya sudah ada. Nah itu saya tidak tahu. Itulah di sini banyak masalah-masalah ketika kita mempunyai rumah yang besar, kita mempunyai semacam space yang besar dengan banyak barang di dalamnya, namun kita tidak tahu secara detail mengenai bagaimana kemampuannya, kemudian bagaimana speknya, dan juga bagaimana kegunaan-kegunaan yang lainnya. Kemudian begitu juga dengan di perusahaan atau di enterprise. Jadi enterprise itu kan maksud enterprise itu adalah organisasi atau kumpulan dari organisasi kecil yang memang mempunyai tujuan yang sama, itu enterprise. Nah, sama halnya dengan di dalam sebuah enterprise dalam perusahaan, di dalamnya ada yang namanya ruang-ruang. Di dalamnya ada namanya orang-orang, ada pegawai, atau misalnya ini saya contohkan, ini saya ambil salah satu gedung yang ada di Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Brawijaya. Di dalam gedung ini ada beberapa ruang dosen. Kemudian dalamnya ada dosen, kemudian ada tenaga pendidik, ada akademik, ada kemahasiswaan, ada yang mengurus wisuda, ada yang mengurus proses belajar mengajar, ada ruangan dekan. Nah, ketika mau mendaftar wisuda, bagaimana step by step-nya? Mungkin saya sebagai salah satu orang yang dalam Fitkom ini, saya cuma tahu secara general saja, ya udah pokoknya kita ke kemahasiswaan, kita daftar. Tapi mengenai sistem informasi yang digunakan apa, kemudian step-nya apa, saya sampai tidak tahu detailnya seperti apa. Kemudian di dalam gedung ini ada beberapa laptop misalnya. Berapa jumlah laptopnya, kemudian laptop-laptop yang mana yang bisa digunakan, itu secara detail saya tidak mengetahui, tapi secara general saya tahu bahwa ada laptop dengan jenis ini, tapi saya tidak tahu apakah laptop ini kompatibel dengan beberapa aplikasi ini, saya tidak tahu. Detailnya saya nggak tahu. Nah, itu ada permasalahan yang sering terjadi dalam perusahaan. Jadi saya analogikan tadi di rumah sama di perusahaan ya. Makanya di sini saya butuh yang namanya gambaran detail. Gambaran detail
semacam kayak blueprint, di mana blueprint ini menjelaskan isi dari enterprise saya, baik dari tujuan enterprise itu sendiri bagaimana, visi misinya seperti apa, kemudian bagaimana aset-aset yang kita punya, kemudian orang-orang kita seperti bagaimana, pekerjaannya bagaimana, kemudian apakah mereka membutuhkan laptop atau tidak, apakah mereka membutuhkan sistem informasi atau tidak. Nah, itu saya bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut dengan menggunakan enterprise architecture. Jadi dengan blueprint tersebut, saya bisa melihat, ketika saya mau beli printer dengan jenis A, saya jadi tahu, jenis A ini kompatibel nih dengan semua laptop yang ada di dalam enterprise saya, kalau saya mempunyai enterprise architecture. Namun bayangkan, jika saya tidak mempunyai enterprise architecture, saya cuma secara general saya tahu di dalam gedung ini, di dalam enterprise saya ada sekitar 20 laptop misalnya. Kemudian saya beli printer. Saya beli printernya asal saja, yang penting pokoknya printer bisa dipakai buat ngeprint. Namun ketika saya sudah membeli nih, saya sudah mengeluarkan uang, kemudian saya bawalah ke organisasi saya, kemudian dicoba. Ternyata hanya dua laptop yang bisa menggunakan printer tersebut karena printer tersebut nggak kompatibel dengan 18 laptop yang lainnya. Jatuhnya apa? Merugi. Perusahaan merugi. Nah, itulah di sini pentingnya kita mempunyai enterprise arsitektur. Dengan punya tersebut kita bisa melihat kira-kira yang mana yang cocok dengan enterprise kita. Ketika kita merubah proses bisnis, ngaruhnya kemana? Ketika kita menambahkan komputer, kira-kira butuh apa enggak? Jangan sampai kita sudah punya, tapi kita karena nggak melihat, kita nggak tahu, kita beli lagi, terbuanglah uang yang terkumpul dalam organisasi kita. Saya kasih contoh lagi. Ini contoh dari blueprint ya. Ini blueprint dari rumah misalnya. Jadi saya bisa mengetahui di dalamnya, di dalamnya ada sekitar beberapa ruang dengan panjang sekian kali sekian. Dengan blueprint ini saya bisa mengetahui bahwa kalau saya membeli sofa yang lebarnya 5 meter atau 3 meter tidak akan muat. Karena saya sudah mempunyai blueprint ini. Jadi blueprint ini kita analogikan sebagai arsitekturnya. Jadi saya punya arsitekturnya, jadi saya bisa memperkirakan kira-kira yang mana yang cocok untuk rumah saya. Begitu juga contoh selanjutnya, misal seperti ini. Ini adalah blueprint juga, jadi semacam arsitek dalam rumah. Nah, semisal saya tidak mengetahui dengan detail bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam rumah ini, apakah kursinya masih bagus atau tidak, kemudian apakah TV-nya masih bagus atau tidak, saya tidak mengetahui. Yang saya tahu ada beberapa komponen yang di dalam rumah ini. Kemudian saya merasa di dalam kamar ini saya membutuhkan TV misalnya. Kemudian saya membeli TV baru. Sudah saya beli. Namun ternyata sebenarnya ada TV di ruang tamu yang tidak terpakai, yang bisa kita gunakan di dalam kamar. Jadi seperti itu ya analoginya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya gambaran seperti ini, kita nggak tahu. Kita langsung beli TV aja, kita langsung beli sistem informasi, kita langsung membuat aplikasi, kita langsung membeli teknologi macam-macam. Tapi sebenarnya kita nggak tahu keadaan dari perusahaan kita ini butuh atau tidak. Kalau misal butuhnya seperti apa? Kemudian efeknya bagaimana? Jadi analoginya seperti itu. Kan eman ya, kalau misal kita beli TV baru lagi di rumah, namun ternyata ada TV di ruang tamu yang memang nggak pernah terpakai, tapi masih bagus keadaannya dan bisa kita gunakan di kamar, itu eman. Atau mungkin kita melihat ada kursi dan juga meja makan di dekat dapur sini. Kita anggapnya, ya udah kita sudah punya dapur, kita sudah punya kursi dan juga meja ini. Namun sebenarnya kita nggak melihat secara detail kursinya ini bisa digunakan atau tidak, rusak atau tidak, masih layak dipakai atau tidak. Kita hanya mengetahui bahwa ada, sehingga kita nggak membeli. Padahal ini penting. Ini penting untuk kita mungkin makan di dalam rumah, kita butuh meja, kita butuh kursi. Tapi karena kita hanya merasa bahwa sudah ada dan nggak perlu, ya kita nggak beli, padahal itu butuh. Padahal sebenarnya kebutuhannya kita perlu mengganti meja makan ini dengan meja makan yang baru. Jadi ini fungsi dari enterprise arsitektur. Saya analogi lagi ke arsitek-arsitek. Seorang arsitek itu, jadi saya kapan hari itu membangun rumah, jadi saya renovasi rumah. Nah, yang dilakukan oleh arsitek adalah mereka membuat semacam gambarnya terlebih dahulu. Kemudian untuk melihat
bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk membangun rumah tersebut. Apakah tiangnya segede berapa meter atau berapa meter, kemudian bagaimana tingkatnya, itu semua digambarkan tekniknya. Jadi sebelum kita mau merubah isi atau komponen dalam enterprise kita sebaiknya melihat terlebih dahulu mengenai blueprint atau keadaan dari enterprise seperti apa, sehingga ketika kita mengambil keputusan, entah itu menambah atau mengurangi komponen dalam enterprise kita, efeknya itu positif, bukan malah negatif. Dan ini banyak terjadi di beberapa perusahaan. Sering saat membeli sebuah sistem informasi atau aplikasi, namun ternyata aplikasi tersebut sudah ada di dalam enterprise-nya. Atau cukup dikembangkan saja, tapi tidak usah dibeli yang baru. Gitu. Ini salah satu gambaran enterprise arsitektur ya. Pentingnya seperti itu untuk mengurangi yang namanya ketidakefisienan dan juga ketidakefektifan dari pembelanjaan atau pengeluaran dari enterprise. Dan juga enterprise arsitektur juga ini untuk menambah nilai dari perusahaan tersebut. Entah itu mempercepat proses, entah itu membuat efisiensi dan juga efektif. Oke, kemudian kita kembali lagi ke gedung ini ya. Kita anggap ini area enterprise. Nah, dalam enterprise di sini ada hal yang berbau bisnis, yaitu bisnis prosesnya. Ketika kita mau ngeklaim cuti misalnya, bagaimana sih bisnis prosesnya, atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mau mengajukan cuti. Atau kalian deh ketika mau mengikuti webinar misalnya, apa yang harus dilakukan. Ketika kalian mau mendaftar menjadi mahasiswa, bagaimana step-by-stepnya. Ketika kalian mau mengikuti ujian tesis, bagaimana step-by-stepnya. Itu termasuk bisnis proses. Nah, ada beberapa bisnis proses, kemudian ada data, dan juga ada visi, ada misi, ada tujuan di dalam sebuah enterprise. Jadi banyak komponen dalam sebuah enterprise, di mana ini dipetakan seperti ini. Jadi yang hubungan dengan bisnis, entah itu bisnis proses, berbau bisnis itu, kita akannya kalau dalam AI itu masuk dalam arsitektur bisnis. Kemudian dalam enterprise namanya data. Nah, data ini dimodelkan atau masuk dalam arsitektur data. Jadi kalau dalam enterprise itu kan ada data-data yang disalurkan dari orang satu ke orang lainnya. Misal kalian daftar wisuda, data kalian ada. Nah, kemudian data kalian diapakan, kemudian bagaimana pengelolaan data tersebut. Nah, untuk menggambarkan data tersebut, itu masuk dalam arsitektur data. Kalau dalam AI ya, enterprise arsitektur. Kemudian selanjutnya ada aplikasi. Ini tipe ya, mohon maaf. Ini arsitektur aplikasi. Nah, untuk mengelola data, kita menggunakan aplikasi-aplikasi apa saja. Kita gambarkan aplikasi-aplikasinya di arsitektur data. Kemudian di dalam ketika kita mau menggunakan aplikasi dan untuk mengelola data, juga untuk membantu proses bisnis, kira-kira aplikasinya ini bergeraknya di atas teknologi apa? Nah, teknologi-teknologi tersebut itu kita gambarkan bagaimana arsitekturnya di dalam arsitektur teknologi. Jadi ada 4 komponen dalam enterprise arsitektur, ada arsitektur bisnis, ada arsitektur data, ada arsitektur aplikasi, dan juga ada arsitektur teknologi. Jelas ya, jadi hal-hal yang berbau bisnis masuk ke dalam bisnis, kemudian untuk hal-hal yang berbau data itu kemudian untuk mengolah data kita menggunakan aplikasi, berarti kita membutuhkan namanya aplikasi-aplikasi tertentu untuk mengolah data kita. Itu digambarkannya jadi arsitektur aplikasi. Kemudian teknologi apa? Kita pasti membutuhkan teknologi dalam enterprise kita untuk menjalankan aplikasi juga mengolah data. Nah, ini kita gambarkannya di arsitektur teknologi. Jadi 4 komponen inilah yang sebenarnya merupakan enterprise arsitektur. Jadi seperti ini jadi di dalamnya itu seru sih kalau bagi saya ya. Jadi saya AI ini sebenarnya sudah pegang dari akhir tahun 2014. Jadi saya
awal banget saya kuliah S1 tuh nggak pernah namanya menerima mengenai materi EA karena memang pada saat itu belum ada mengenai materi mengenai EA. Kemudian Mungkin ada gangguan jaringan. Kita tunggu dulu untuk bersambung kembali ke pemateri kedua. Baik, Bu. 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 Iya. Mungkin sambil nunggu pemateri kedua terkonek kembali ke Zoom kita, kalau misalnya ada yang mau nanya sudah bisa mulai ditulis di catatannya toh. Jadi sebentar ketika sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan ke pematerinya. Lumayan ada pulsa 50.000 untuk bantu-bantu paket kuliah online, tambahan paket Kemendikbud. Panitia mungkin bisa dihubungi pemateri keduanya, apakah kendala jaringan atau bagaimana? Kalau pemateri 1, Bu Fitri masih dalam Zoom ya? Bu Fitri? Ini gimana, Bu? Mau mengisi kekosongan sambil tanya jawab dulu atau bagaimana? Iya, bisa. Mungkin ada gangguan jaringan dari pemateri kedua. Mungkin sambil menunggu beliau, kita bisa buka sesi tanya jawabnya ya, Bu Fitri? Iya. Oh iya. Oke, bagi yang ingin bertanya, mungkin silahkan raise hand. Jadi sambil kita menunggu tersambungnya kembali Bu pemateri kedua, mungkin kita isi dengan tanya jawab biar tidak selesai. Oke, saya persilahkan untuk yang paling cepat angkat tangan dulu, Kartika. Bu. Saya lihat dari angkat tangan. List paling atas itu Kartika. Angkat tangan Firman, kalau mau bertanya. Oh, jadi kita lihat dari antrian. Di sini saya lihatnya Kartika yang paling awal angkat tangan. Silahkan di-unmute mikrofonnya Kartika. mohon maaf ini agak putus tadi. Ya Kartika. Mikrofonnya ya, Bu, di... Iya, silahkan. Sebentar ya Bu ya, saya ini tadi agak keputus materi saya, jadi saya masih. Materi. Tapi silakan tanya jawab dulu, saya coba proses lagi. Oh iya, ini Bu. saya lihat. Sebentar ya Bu. Oh ya. iya. Silakan isi dulu. Oh iya. Tadi Kartika mana?
Oke, kalau begitu yang kedua, Arun. Mana nih Arun? Saya, Bu. Oke, silahkan Arun. Yap. Mungkin aktifkan videonya. Ibu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi mengenai pemaparan pemateri kita tadi bahwa Enterprise Arsitektur ini merupakan organisasi kecil yang di dalamnya juga memiliki komponen yang terstruktur. Kemudian mengenai penyimpan terakhir pemateri pertama tadi bahwa kampus kita ini belum menerapkan Enterprise Arsitektur. Iya. Jadi Pertanyaannya? Kendala apa yang dihadapi kampus kita sehingga sampai saat ini belum sempat menerapkan Enterprise Arsitektur. Dan mengenai kondisi gedung dan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kita saat ini, apakah layak kampus kita menerapkan Enterprise Arsitektur? Terima kasih, Bu. Oke, kita tampung dulu Arun, karena pemateri kedua sudah tersambung kembali. Mungkin kita persilahkan untuk melanjutkan pemaparan materinya. Bagaimana Ibu Dwi? Sebentar ya Bu ya, sebentar. Oh iya. Oke, Arun, kita keep dulu nanti dijawab sebentar pada saat sesi tanya jawab. Kita selesaikan dulu pemaparan materinya. Iya, Bu. Bu, mungkin sambil menunggu saya, mungkin silakan kalau ada yang mau tanya jawab lagi nanti kalau sudah. Iya ya. Oh iya, siap. Baik, setelah Arun ada lagi yang angkat tangan nih, Irma Aryani. Irma Aryani, silahkan di-unmute dan diaktifkan videonya biar lebih interaktif. Oke, silahkan Irma Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Irma Aryani dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan bertanya kepada pemateri satu tadi. Misalnya Bu, ketika kita ingin menjadi atau mendesain sebuah arsitektur, apakah kita harus mengikuti semua desain program tadi, atau kita bisa mendesain program yang sudah ada, Bu? Kita bisa mengikuti program yang sudah ada. Terima kasih. Saya ulangi, Irma. Bagaimana tadi ketika ingin mendesain program? Gimana? Ya, ketika misalnya ketika kita ingin mendesain suatu program, apakah kita harus mengikuti desain program yang Ibu sampaikan tadi, atau kita bisa mengikuti atau kita bisa membuat program yang sudah ada? Jadi tadi pemateri 1 memaparkan contoh desain program. Irma Aryani menanyakan, jika Irma misalnya ingin membuat program, apakah harus mengikuti desain program tersebut atau mengikuti desain program yang sudah ada? Atau memakai program yang sudah ada, Bu, begitu, Bu. Oh, seperti itu. Ya, Bu. Terima kasih, Irma. Jadi kita tampung dulu, ya. Bu, terima kasih.
Oke, di sini ada Erwin. Erwin, silahkan di-unmute mikrofonnya, kemudian diaktifkan kameranya. Silahkan Erwin. Oke, Bu, mohon maaf untuk kameranya tidak bisa diaktifkan. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Materi pertama, Ibu Nur Fitrianing, SPD MKOM, selaku dosen saya, dan pemateri MKOM menurut saya. Namun di sini ada sedikit yang membuat saya bertanya, di mana enterprise arsitektur itu apa hubungannya dengan sistem informasi? Oh, seperti itu. Oke, Dalam belajar. jadi oh iya. Kerwin, jadi saya tampung dulu. Sepertinya Ibu pemateri kedua, Bu Dwi Cahya, sudah bisa share screen. Mungkin kita lanjut dulu pemaparan materi dulu. Bagaimana, Bu? Sudah bisa? Ya, Bu. Iya, Erwin, nanti ditampung dulu. Baik, mohon maaf ya. Iya, Bu, tidak apa-apa. Sudah tampil lagi ya? Ya, sudah, Bu. Silakan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak apa-apa. Tadi tiba-tiba saya nggak tahu ada kesalahan. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita sampai di slide ini. Oke, ini mengenai enterprise arsitektur tadi yang saya bilang. Kemudian saran saya, enterprise arsitektur ini karena ilmunya amat sangat berguna untuk kedepannya. Kemudian banyak hal tadi, saya sarankan kalian untuk mempelajari sedini mungkin, karena saya bertahun-tahun pun saya sudah mempelajari AI sekitar 5-6 tahun dan saya masih perlu mempelajari lagi. Jadi jangan sampai kita hanya menggunakan webinar ini untuk memahami AI, kemudian ke depannya kita nggak belajar lagi. Padahal sebenarnya banyak banget yang perlu kita ulik dari AI ini sendiri. Kemudian sini saya akan bahas mengenai kenapa sih kita perlu yang namanya enterprise arsitektur. Nah, tadi kan sudah saya jabarkan bahwa ada beberapa permasalahan ketika kita berada dalam sebuah enterprise, kemudian kita nggak tahu secara detailnya mengenai apa-apa saja kegunaan di tiap-tiap divisi, misalnya, kemudian bagaimana bisnis prosesnya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana kegunaannya, kemudian apakah terpakai atau enggak. Nah, kita mungkin mengenal secara general, tapi kita nggak tahu secara detail. Nah, itulah kenapa kita perlu namanya enterprise arsitektur. Nah, dengan enterprise arsitektur ini, di sini juga bermanfaat untuk mengumpulkan hal-hal atau bisnis proses yang tidak terintegrasi menjadi terintegrasi. Sehingga ketika ada perubahan, apalagi kita berada di era yang perubahannya cepat sekali, jadi ketika ada perubahan, kita lincah untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan. Jadi AI ini membantu banget untuk kita lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada, karena kita bisa mengetahui, kita sudah punya semacam kayak arsitekturnya, kita bisa melihat nih, kalau kita merubah ini, maka efeknya kemana. Ketika kita merubah bisnis proses ini, efeknya kemana. Kemudian ketika kita menambahkan kegiatan ini, kira-kira efeknya kemana dan ke siapa saja. Kemudian apakah berefek dengan visi dan juga misi dari perusahaan kita, tujuan dari apa. Jadi pentingnya enterprise. Kemudian bagaimana sih kita membuat AI itu sendiri. Nah, tadi saya sempat mendengar ya setelah saya masuk, kenapa kok kampus kita belum ada AI-nya gitu. Karena memang dalam membuat AI,
masih banyak yang perlu kita pelajari. Kita kadang-kadang bingung mau mulai dari mana, kemudian apa saja yang dibutuhkan, siapa saja yang perlu bertindak, kemudian hal-hal yang lainnya itu banyak kita harus pertimbangkan. Nah, untuk membuat EA sebenarnya sudah ada beberapa template. Jadi kita butuh yang namanya contoh ya. Kita butuh contoh bagaimana sih EA itu sendiri. Nah, contoh pembuatan EA itu sendiri dituangkan dalam framework atau kerangka kerja. Itulah kenapa muncul istilah Enterprise Architecture Framework. Jadi framework ini yang digunakan untuk kita membuat EA dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa menggunakan guidance-guidance yang ada dalam framework tersebut untuk membuat EA. Nah, membuat EA kita juga tidak langsung tanpa persiapan tiba-tiba buat, nggak seperti itu. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Nah, itu ada di beberapa EA tersebut, ada di beberapa EA framework tersebut. Jadi apa saja yang dibutuhkan, kemudian step by step seperti apa. Kemudian untuk Enterprise Architecture Framework ini sendiri ada banyak sebenarnya, sudah banyak yang membuat framework, namun kita sendiri yang memutuskan kita mau menggunakan framework yang mana. Bagaimana cara memutuskan? Kalian lihat keadaan dari enterprise kita sendiri itu seperti apa, butuhnya yang seperti apa. Beberapa framework yang ada di sini ada The Architecture Framework, kemudian ada Zachman, kemudian ada VEAF, ada TOGAF, ada IAF, bahkan ada yang organization own. Maksudnya organization own di sini adalah organisasi tersebut membuat framework sendiri untuk organisasinya. Kayak semacam misal perusahaan Google, apakah Google menggunakan framework dalam membuat EA? Sudah pasti punya framework, tapi kita nggak tahu mereka menggunakan framework apa. Apakah mereka buat sendiri atau menggunakan salah satu framework yang sudah ada. Tapi perusahaan-perusahaan gede yang maju, yang lincah dalam perubahan itu seringnya pasti menggunakan EA. Atau bisa jadi mereka menggunakan EA. Kemungkinan besar menggunakan EA untuk melihat keadaan dari perusahaan seperti apa. Kemudian Pertamina juga setahu saya sudah mempunyai EA karena perusahaan besar ya, kemudian banyak cabangnya juga. Kemudian PLN juga sudah menggunakan EA. Setahu saya kita beberapa perusahaan besar di Indonesia sudah ada yang menggunakan EA saat sekarang. Kalau dulu beberapa mungkin 10 tahun yang lalu itu sangat-sangat sedikit di perusahaan-perusahaan Indonesia yang menggunakan EA karena memang belum mengenal namanya EA. Namun setelah kenal ternyata banyak keuntungannya, jadi sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Kemudian dari beberapa framework ini, yang mana sih yang baik yang kita pilih, yang mana yang terbaik deh, kalau bahasa kasarnya, yang mana terbaik dari beberapa framework ini. Sebenarnya tidak ada yang terbaik kalau dari kumpulan-kumpulan. Kita nggak bisa melihat yang terbaik yang mana, tapi kita bisa melihat unggulnya di kriteria yang mana. Unggulnya di kriteria yang mana. Jadi, ya. Kalau yang sebentar. Kalau yang ini tadi kan merupakan persentase dari beberapa penggunaan EA framework itu sendiri. Ada yang penggunaan cuma 9%, kemudian ada yang 11%, ada yang 3%. Nah, sebenarnya di beberapa tahun lalu, TOGAF ini termasuk yang tren. Jadi, kenapa kok saya bilang tren? Karena ada tahun-tahun di mana banyak orang yang sudah mempunyai sertifikat Enterprise Architect untuk TOGAF. Jadi banyak banget yang sudah mengetahui mengenai TOGAF atau banyak yang menggunakan TOGAF. Nah, kemudian untuk kriterianya itu sendiri, kalau framework yang Zachman, jadi ada framework Zachman, ini yang lagi tren ya, Zachman, TOGAF, VEA, dan juga Gartner. Ini 4 framework EA yang sering digunakan. Sebenarnya banyak lagi yang lainnya. Nah, yang Zachman ini apakah lebih baik dari TOGAF? Sebenarnya nggak ada yang lebih baik atau nggak ada yang lebih buruk. Sama-sama baiknya, tapi kita lihat dari kriterianya. Kalau yang Zachman ini lebih kepada taksonomi. Taksonomi itu menjabarkan secara detail mengenai komponen-komponen yang ada dalam enterprise. Kemudian kalau yang TOGAF di sini menang di proses kompetensi seperti apa. Kemudian vendor neutrality seperti apa, yang tinggi ya. Kemudian information availability juga tinggi, ini untuk TOGAF. Kemudian untuk VEA, framework yang VEA ini, walaupun tidak menang di proses completeness, tapi menang di reference model guidance-nya, dan juga partitioning guidance.
serta perspektif katalognya unggul di kerja-kerja ini. Kemudian yang Gartner kan juga unggul di guidance-nya dan juga di bisnis fokusnya serta time to value-nya. Jadi kembalikan kepada perusahaan-perusahaan kita atau kembalikan kepada studi kasus kita yang mana yang cocok, framework mana yang cocok untuk kita gunakan di perusahaan kita. Nah, ini saya akan bahas TOGAF. Kenapa kok saya bahas TOGAF? Karena seperti yang saya bahas tadi, ada momen di mana TOGAF ini unggul. Jadi banyak yang menggunakan TOGAF dan juga sedang tren-trennya menggunakan TOGAF. Jadi banyak praktisi-praktisi yang sudah mempunyai sertifikat-sertifikat untuk enterprise architect TOGAF. Dan juga TOGAF ini lebih open ya, lebih open sini bisa di combine atau dikombinasikan dengan beberapa framework yang lainnya, jadi bisa digabungkan. Nah, di TOGAF, di framework TOGAF ini menyediakan metodologi ADM namanya. Ini adalah ADM metodologi yang ada dalam TOGAF, di mana dimulai dari fase preliminary. Kemudian setelah fase preliminary ke fase A, architecture vision, kemudian business architecture, information system architecture, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, dan juga arsitektur change management. Ini adalah metodologi-metodologi yang digunakan di framework TOGAF. Kita bahas satu persatu. Jika kalian masih ingat yang di awal saya bilang bahwa EA atau Enterprise Architecture itu ada 4 di dalamnya. Ada Business Architecture atau arsitektur bisnis. Kemudian di dalamnya ada Data Architecture. Kemudian ada Application Architecture. Dan juga ada Teknologi Architecture. Nah, di sini ada di fase B, C, dan juga D. Di fase B ini kita nanti akan memasukkan bisnis arsitekturnya atau membuatnya di fase ini. Kemudian ada information system arsitektur. Nah, kira-kira kalau information system arsitektur itu yang mana? Dari keempat yang tadi. Jadi yang data dan juga aplikasi itu masuk information system arsitektur kalau dalam TOGAF. Jadi kan tadi ada 4 ya, bisnis, data, aplikasi, dan juga teknologi. Nah, data sama aplikasi ini masuk dalam fase C. Kemudian yang teknologi masuk dalam yang fase D. Saya bahas dulu yang fase preliminary. Jadi, kalau kalian mau buat sebuah EA dalam organisasi kalian, yang pertama kali kalian lakukan adalah fase preliminary, yaitu fase mempersiapkan. Entah itu dokumen, entah itu informasi-informasi lainnya, kalian harus mempersiapkan di fase preliminary. Dokumen-dokumen dibutuhkan apa saja, kemudian pengetahuan-pengetahuannya bagaimana, kemudian orang-orangnya apakah sudah komit atau enggak. Nah, di fase preliminary ini kita bisa menggambarkannya salah satunya dengan value chain. Jadi kalau kalian sudah pernah mendengar value chain, jadi kan ada semacam aktivitas-aktivitas utama. Nah, kita gambarkan aja di fase preliminary. Kira-kira bagaimana sih aktivitas-aktivitas yang ada dalam organisasi kita. Kemudian kita harus menceritakan juga komitmen dari orang-orang yang ada dalam perusahaan kita. Karena percuma kita membuat EA, tapi tidak ada komitmen di dalam organisasi kita. Kita hanya ingin buat, tapi yang lainnya tidak mau buat. Percuma, tidak akan jalan. Jadi kita harus memastikan bahwa semua stakeholder, semua orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut mau berkomitmen untuk membuat EA dan juga menjalankan EA ini. Itu tadi kalau sebenarnya kenapa kok ini belum buat. Nah, bisa jadi ada beberapa hal memang belum ada dalam fase persiapan, entah itu dari skillnya atau mungkin belum ada kebutuhan, misalnya belum ada kebutuhan untuk membuat EA sehingga tidak dibutuhkan EA. Kemudian setelah kita mempersiapkan di fase preliminary ini, kita ke fase A, yaitu architecture vision. Nah, fase ini sebenarnya kita menjabarkan kembali mengenai bagaimana sih tujuan dari organisasi kita ini seperti apa tujuannya, apa visinya, apa misinya, itu dijabarkan di fase A. Setelah kita mengetahui mengenai keadaan organisasi kita, kemudian kita mengetahui mengenai tujuan, visi, misi dari organisasi kita ke fase B. Kemudian ini secara umum aja ya saya jelaskan ya, karena sebenarnya detail banget untuk tiap-tiap fase ini, banyak banget yang harus dicari. Tapi intinya seperti itu, ini persiapan, kemudian ini lebih kepada organisasi seperti apa, visi misinya. Kemudian di fase B di sini kita membuatlah yang namanya business architecture. Nanti saya kasih contoh bagaimana kita membuat business architecture.
Nah, di bisnis arsitektur ini kita menggambarkan bagaimana bisnis proses yang terjadi dalam organisasi kita. Apa saja bisnis prosesnya, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan orang-orangnya, kemudian dengan tujuan dari organisasi, visi dari organisasi, dan lain-lainnya. Dan satu hal lagi, kalau kita mau menggunakan metodologi ini, kita tidak bisa langsung loncat dari A ke C, atau dari A langsung ke H. Kita harus yang namanya berurutan. Kenapa kok harus berurutan? Karena output dari fase ini akan digunakan di fase yang selanjutnya. Jadi kalau tidak ada output, otomatis fase, misal kita dari preliminary langsung ke fase B misalnya ya. Kita belum tahu nih, nggak ada output mengenai bagaimana visi, bagaimana misi. Kita langsung ke fase B. Kita nggak akan bisa buat yang namanya bisnis arsitektur, kan kita nggak mengetahui organisasi kita. Begitu juga dengan yang fase C. Kita nggak mungkin bisa menggambarkan yang namanya data itu seperti apa, datanya apa saja, data yang diolah yang bagaimana, sistem informasi yang dibutuhkan seperti apa, kalau kita nggak mengetahui bisnis proses yang ada dalam organisasi kita. Oleh karena itu, kita harus melalui dulu yang namanya bisnis arsitektur. Di sini kita menggambarkan bagaimana bisnis prosesnya, kemudian datanya, bagaimana nanti di fase C ini. Nah, setelah kita sudah menentukan bisnis prosesnya seperti ini, kemudian datanya seperti apa, kemudian aplikasi yang dibutuhkan seperti apa, atau aplikasi yang ada saat ini seperti apa, baru kita ke fase yang gede, ke teknologi. Jadi fase teknologi arsitektur di sini lebih kepada menggambarkan bagaimana sih arsitektur teknologi yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi yang ada dalam enterprise kita. Satu hal lagi yang saya perlu tekankan bahwa di sini ada istilah as is dan juga to be. Jadi untuk fase B, fase C, dan fase D di sini kita atau kalau perlu yang fase A deh, kita perlu yang menjabarkan namanya kondisi yang saat ini seperti apa dan kondisi yang ingin dirubah seperti apa. Saya kasih contoh. Misal di fase B, kita menggambarkan bisnis proses pendaftaran wisuda misalnya. Untuk pendaftaran wisuda, kondisi yang ada saat ini yaitu memakan waktu misal sekitar 3 hari. Jadi mahasiswa harus datang ke bagian kemahasiswaan, kemudian mengisi formulir tulis tangan, kemudian nanti datanya akan disimpan ke akademik atau di bagian kemahasiswaan, kemudian bagian kemahasiswaan akan melaporkan data tersebut atau menginputkan atau mengelolanya, kemudian baru mendaftarkannya, misal seperti itu. Kemudian untuk yang tadi saya jabarkan tadi bisnis proses tersebut itu memakan waktu 3 hari misalnya. Itu kondisi yang ada saat ini, itu as is namanya, kalau dalam AI ya, kondisi saat ini itu as is. Kemudian kita melihat lagi nih, tapi di fase A, itu sebenarnya perusahaan kita ini tujuannya yaitu mengefisiensi sama efektivitas. Berarti ada hal-hal yang sekiranya bisa kita percepat prosesnya, tapi tanpa mengurangi kualitasnya misalnya. Jadi kita bisa merubah, oh kita buat to-be-nya, bagaimana kalau untuk pendaftaran wisuda kita cukup 1 jam saja, bukan 3 hari, atau mungkin setengah jam aja kita sudah bisa mendaftar wisuda, jadi bukan 3 hari. Nah, untuk 30 menit ini bagaimana bisnis prosesnya? Itu to be. Jadi di fase B ini ada as is dan juga ada to be. Ada kondisi yang ada saat ini seperti apa, dan ada kondisi yang ingin dicapai seperti apa. Kita harus melihat itu ya. Kemudian kita ke fase yang C. Fase C itu juga sama halnya dengan fase B, ada as sama to be. Kita melihat datanya seperti apa yang untuk saat ini, kemudian data yang kita inginkan ke depannya itu seperti apa. Sistem informasinya atau aplikasinya yang ada saat ini seperti apa arsitekturnya, kemudian yang kita inginkan atau yang to be itu nanti seperti apa sih to be-nya atau harapan kita. Begitu juga dengan fase yang D, teknologi. Ada fase S dan juga ada fase to be. Nah, ketika kita sudah menggambarkan fase A, B, C, dan D, kita ke fase yang E, yaitu opportunities dan juga solution. Nah, opportunities and solution di sini kita melihat dari ketiga arsitektur ini, kita melihat bagaimana manfaat-manfaatnya. Kita gambarkan manfaat-manfaatnya. Kemudian kita ke fase F, yaitu migration planning. Migration planning di sini lebih kepada kita mempersiapkan perpindahan dari yang as is ke to be.
dari yang kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Nah, di sini dijabarkan mengenai planningnya seperti apa. Yang mana dulu nih yang harus dibuat, prioritasnya yang mana dulu yang harus kita ubah, ada di fase migration planning. Kemudian, setelah kita melakukan migration planning, kita implementasi. Kita implementasi perubahannya, kita implementasi tata kelolanya seperti apa berdasarkan arsitektur-arsitektur yang sudah dibuat. Kemudian kita ke fase H. Nah, fase H ini sebenarnya lebih kepada manajemen perubahan. Dan di sini kita juga bisa menentukan apakah EA yang sudah kita buat ini perlu kita ubah lagi atau kita cukup menggunakan EA yang sudah kita ubah atau perlu di-upgrade lagi apa enggak. Itu ada di fase H, arsitektur change management. Kalau semisal kita butuh merubah lagi, misal kita sudah membuat EA versi 1, kemudian kita ukur, kita lihat, oh ini ada perubahan lagi, kita harus merubah. Kita balik, kita putar lagi seperti ini. Ke fase A lagi, fase B lagi, fase C lagi, sampai ke fase yang H lagi. Ini untuk penerapannya ya, jadi untuk metode penerapan metode seperti itu. Jadi kita memang perlu guidance untuk membuat EA. Kemudian, oke, sebelum saya ke pertanyaan ini, mungkin tadi kalian sudah bertanya, saya akan menampilkan mengenai contoh ya, contoh pembuatan EA-nya seperti apa. Sudah tampil apa belum ya? Kira-kira sudah tampil apa? Tampil. Oke, ini kalau kita bahas mengenai implementasi itu saya rasa kurang kalau 15 menit. Jadi mohon maaf jika saya waktunya agak kelewatan dikit. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya jabarkan secara umum aja. Jadi ini salah satu arsitektur yang ada dalam EA, yaitu arsitektur bisnis. Kan tadi ada 4 tuh ya, bisnis, data, aplikasi, serta teknologi. Nah, ini saya akan contohkan mengenai pembuatan arsitektur bisnis. Nah, untuk arsitektur bisnis, di sini kita bisa, saya di sini menggunakan bahasa ARCHI. Sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa ARCHI, kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa pemodelan yang lainnya, entah itu UML, entah itu BPMN, entah itu flowchart, sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi di sini saya menggunakan ARCHI. Kenapa saya menggunakan bahasa Archimed ini? Karena langsung bisa selaras gitu loh antara visi ini hubungannya dengan bisnis proses yang mana. Nah, bisnis proses ini hubungannya dengan aplikasi yang mana. Atau bisnis proses ini hubungannya dengan data yang mana. Itu langsung bisa dihubungkan. Jadi kalau kita menggunakan EA itu enak. Kalau kita menggunakan EA, kita bisa tahu kalau misalnya perusahaan kita diaudit nih ya, perusahaan kita diaudit, kemudian kita menggunakan ISO sekian, kita menggunakan parameter sekian, kemudian auditor nanya, ISO ini digunakan di aktivitas mana? Nah, kita bisa lihat di EA. Oh, ISO ini kita gunakan di aplikasi bisnis proses yang ini. Kemudian aplikasi yang terhubung yang ini, data yang terhubung yang ini, teknologi yang terhubung adalah ini. Jadi kelihatan. Bayangkan kalau kita nggak menggunakan EA, misalnya kita nggak akan tahu kira-kira untuk ISO ini digunakan di bisnis proses yang mana atau di kegiatan yang mana. Nah, ini adalah arsitektur bisnis. Saya gambarkan kalau di fase yang tadi itu, sini saya sudah menggambarkan mengenai arsitektur vision-nya dan juga arsitektur bisnisnya. Jadi ada 2 fase yang sudah saya gambarkan di sini. Nah, di sini ada semacam goal, tujuan, kemudian outcome sama principle. Nah, ketika saya klik di sini, nah nanti akan muncul semacam kayak diagram-diagram, di mana diagram-diagram ini yang akan menjelaskan mengenai kira-kira tujuan dari organisasi kita seperti apa. Kalau di sini saya contohkan mengenai pelayanan kesehatan primer ya, jadi semacam kayak puskesmas gitu, saya gambarkan EA-nya. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi, ini merupakan yang tujuan tadi.
Kemudian kalau saya mau melihat kira-kira orang-orangnya siapa aja sih dalam enterprise kita misalnya, kita bisa ke stakeholder driver ini. Nah, di sini saya bisa sebentar ya. Oke. Nah, di sini saya menggambarkan as is dan juga to be-nya. Jadi as is-nya yaitu kondisi yang ada saat ini seperti apa. Kondisi yang ada saat ini seperti ini, kemudian kondisi yang saya inginkan yaitu yang seperti ini. Saya kasih contoh yang ini, misalnya saat ini nih puskesmas ini mereka tujuannya adalah pengobatan. Jadi tujuan mereka adalah pengobatan, promotif, dan layanan-layanan kuratif yang lainnya. Jadi lebih banyak layanan pengobatannya dibandingkan preventifnya. Sedangkan kalau kita tetap menggunakan sistem yang ada saat ini, kita hanya fokus pada penyembuhan aja, tapi nggak fokus pada pencegahan. Jadi kayak misalnya orang batuk nih, orang batuk, ketika datang, batuk, kita obatin. Kemudian dia pulang, sembuh, batuk lagi, datang lagi, berobat lagi. Jadi akan terus seperti itu. Itu layanan kesehatan primer yang ada ketika saya meneliti sekitar 3 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau yang tahun ini ya. Nah, kemudian saya ingin tubinya atau yang lebih baik lagi, tubinya yaitu dengan cara lebih banyak layanan preventifnya. Sehingga kita nggak hanya fokus pengobatan. Jadi ketika ada yang batuk, ketika ada pasien datang ke puskesmas, kemudian masalahnya ada batuk, kita nggak langsung mengobati, tapi kita langsung ke preventifnya. Kita nanya, di rumah ada yang merokok apa enggak? Bagaimana dengan makanan? Apakah suka minum es? Kemudian bagaimana dengan lingkungannya? Bagaimana dengan tempat kerjanya? Nah, itu lebih ke preventif. Nah, untuk yang ingin diubah tersebut, saya gambarkannya di to be. Jadi ini yang as is, atau keadaan yang saat ini terjadi seperti apa, kemudian ini yang to be. Jadi kita gambarkan di EA. Kita gambarkan di EA bagaimana keadaan kondisi saat ini dan bagaimana keadaan yang ingin kita ubah. Kemudian di sini kita bisa melihat strategi misalnya. Strategi dalam enterprise seperti apa. Kemudian hubungan-hubungannya dengan yang lainnya seperti apa. Bagaimana dengan orang-orangnya, bagaimana hubungan dengan orang-orangnya, siapa yang terpengaruh oleh aktivitas ini. Itu kita bisa melihat di EA. Kemudian ini beberapa contoh yang di fase A tadi, asset revision. Kemudian saya langsung lanjut ke fase B, yaitu business process ya. Di sini kita bisa menggambarkan bisnis prosesnya seperti apa sih dalam organisasi kita. Sehingga kita bisa tahu bahwa, oh untuk proses-proses ini, yang terkena dampak adalah tenaga medis misalnya. Kalau yang ini yang terkena dampak adalah tenaga paramedis dan juga bisnis yang lainnya. Baik, ini sekedar pengenalan aja sih ya, biar kalian nggak tambah muat aja mengenai EA. Intinya kalau dalam EA itu lebih kepada kita menggambar, kita memodelkan keadaan dari perusahaan kita seperti apa dengan menggunakan metodologi-metodologi yang ada dalam framework yang kita pilih. Baik, saya kembalikan ke moderatornya mungkin jika ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih Bu Dwi Cahya atas pemaparan materinya. Tadi sudah ada 3 pertanyaan yang ditampung tadi. Mungkin dijawab dulu, lalu saya buka sesi yang baru ya. Oh, boleh. Ya. Oke, pertanyaan. Maksudnya pertanyaan untuk ke saya atau mungkin untuk Bu Nur Fitri ya? Kalau yang saya baca, pertanyaan pertama dan kedua mungkin ke Bu Nur Fitri ya. Pertanyaan ketiga mungkin bisa dijawab oleh Ibu Dwi. Panggilnya Bu Dwi atau gimana nih? Panggil Cahya aja ya Bu ya. Oh, Cahya, oke. Bebas sih. Terus ini panggilnya Cahya. Cahya, oke, Bu Cahya. Oke, jadi Bu Fitri masih ada di Zoom? Iya, hadir. Oh iya, ini pertanyaan pertama dan kedua untuk Bu Fitri. Yang pertama dari Arun, kendala apa yang dihadapi USN hingga saat ini belum menerapkan enterprise arsitektur, Bu? Oke, jadi pertanyaannya bagus. Jadi saat ini sebenarnya saya sedang berusaha merancang blueprint layanan untuk fakultasnya kita dan alhamdulillah saya menemukan jawaban dari pertanyaan Anda.
Jadi kendala yang saat ini kita hadapi itu khususnya di kampusnya kita, itu pertama pemahaman dari orang-orang. Itu masih sangat kurang tentang bagaimana sih pentingnya AI ini sendiri buat kampus kita. Terus yang kedua, mungkin permasalahannya adalah anggaran. Untuk pengadaan AI ini kan pihak yang dilibatkan banyak. Jadi butuh koordinasi dan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini mungkin seumpama contohnya kayak kita mau pakai Zakman untuk pengadaan aplikasi terintegrasi di fakultasnya kita. Nah, kita butuh koordinasi. Nah, koordinasi ini yang kita butuhkan supaya kita bisa mengenerate informasi apa saja yang kita dapatkan dalam hal ini mungkin kelemahan-kelemahan saja, terus solusi potensialnya nanti kira-kira seperti apa, sehingga ketika kita merancang aplikasi dan menghasilkan sebuah enterprise arsitektur itu memang benar-benar sesuai kebutuhan. Jadi seperti Oke. Bagaimana Arun? Tadi yang nanya ini Arun. Begini, Udah paham Arun? ya Bu. Jadi kendalanya tadi ini kurangnya pemahaman orang-orang. Mengingat bahwa penyampaian pemateri kedua tadi, penerapan enterprise arsitektur itu tidaklah mudah, sebab perlu memperhatikan elemen-elemen atau atribut-atribut. Oke, jadi cukup ya Arun? Ya Bu. Oke, terus pertanyaan kedua masih ditujukan untuk Bu Fitri dari Irma Aryani. Tadi waktu pemaparan materi, Bu Fitri katanya memaparkan contoh desain program. Nah, Irma Aryani ingin menanyakan, jika misalnya kita ingin membuat sebuah program, apakah harus mengikuti desain program tersebut atau bisa menggunakan desain program yang sudah ada? Seperti itu, Bu. Oke, untuk hal itu ya. Jadi begini, pada dasarnya pengadaan sebuah aplikasi itu kan kita buat sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini semaunya kita, tapi memang sesuai dengan kebutuhan organisasinya kita. Nah, itulah kenapa EA dibutuhkan. Jadi EA di sini kayak semacam apa ya? Identitas yang bisa kita gunakan sebagai panduan ketika kita itu mau mengimplementasi sebuah sistem informasi. Jadi seperti itu. Adapun umpama mau pakai template. Jadi template itu banyak macamnya dan itu tergantung juga dengan kebutuhannya kita dalam organisasi ya, bukan kebutuhan individu. Karena kan seperti apapun kita hidup dalam sebuah kelompok. Sehingga yang diutamakan di sini pengadaan aplikasi adalah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan semua pengguna. Seperti itu. Oke, bagaimana Irma Aryani? Udah paham? Ya Bu, baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Bu Cahya. Pertanyaan dari Erwin. Apa hubungan enterprise arsitektur dengan sistem informasi? Mungkin dia ingin tahu nih, belajar AI ini untuk apa? Apa hubungannya dengan prodi yang sekarang dia sedang kuliahkan? Seperti itu mungkin Bu Cahya. Baik, ini suara saya kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran Bu. Oke. Saya ingin kembali ke penanya, sistem informasi yang dimaksud ini lebih ke software apa lebih kepada konsep? Maksudnya dia mungkin lebih ke ininya, Bu. Soalnya dia kan anak jurusan sistem informasi. Maksudnya dia ingin tahu mungkin belajar AI ini apa manfaatnya untuk dia, seperti itu, Bu. Coba saya konfirmasi dulu ke penanyanya mungkin ya. Oh iya, boleh. Erwin, masih ada Erwin? Saya takut, soalnya gini, kadang-kadang sistem informasi itu diartikan dua hal. Ada yang mengatakan sistem informasi itu ada website, itu ada sistem informasi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sekumpulan proses, kemudian menggunakan aplikasi itu juga semacam sistem informasi. Jadi sistem informasi yang dimaksud sama penanya ini yang bagaimana dulu? Oke, Erwin masih ada di Zoom? Erwin?
Iya Bu, masih ada Bu. Oke, Erwin, tolong konfirmasi lagi pertanyaannya tadi seperti apa? Erwin? Jaringan mungkin, Erwin sudah tidak ada di Zoom. Jaringan mungkin, Bu. Baiklah, kalau gitu saya jawab aja yang keduanya aja ya kalau gitu ya. Kalau semisal kita apa sih hubungan misal aplikasi dengan AI itu sendiri. Jadi sebenarnya hubungannya kalau sistem informasi yang dimaksud adalah semacam kayak aplikasi, hubungannya dengan AI yaitu di dalam AI kita menggambarkan struktur dari aplikasi itu sendiri. Jadi ibarat kata sistem informasi itu merupakan kalau di dalam rumah itu adalah kursinya atau infrastruktur yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian AI-nya yaitu penggambarannya. Jadi di AI itu kita menggambarkan struktur dari aplikasinya. Namun kalau sistem informasi secara konsep, sistem informasi, jadi hubungannya yaitu bisa membantu kita dalam mengelola enterprise kita. Jadi apa sih hubungannya dengan sistem informasi? Nah, ketika kita menggunakan enterprise arsitektur, di dalamnya itu kita bisa yang namanya mengelola dengan mudah infrastruktur yang ada dalam enterprise kita, kemudian komponen-komponen yang ada dalam enterprise kita. Itu kita dengan mudah mengelolanya dibanding dengan kita tidak menggunakan AI. Jadi AI ini amat sangat membantu dalam sebuah sistem dalam enterprise kita. Mungkin ada yang lain? Iya, ini ada lagi yang angkat tangan nih. Coba lagi. Kalian nggak bisa konfirmasi ke Erwin apa sudah paham atau belum? Erwinnya sudah. Oh ini sudah di grup ada lagi. Erwin, koneksi jaringan. Gimana Erwin atas jawaban dari Bu Cahya tadi? Di unmute mikrofonnya Erwin kalau misalnya ada. Mungkin jaringan ya Bu. Mohon maaf Bu, untuk penjelasannya belum terlalu jelas karena kendala jaringan tadi Bu. Oh, oke. Nanti Erwin ini ada rekamannya di YouTube. Nanti bisa Erwin toh. Soalnya ada banyak yang mau bertanya. Ya Erwin, soalnya kalau ini jaringan Erwin mungkin lagi kurang bagus. Oke, di sini saya lihat list raise hand-nya lagi yang paling atas di sini Rama Wiranto. Rama? Di unmute mikrofon Rama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Wiranto, mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Baik, pertanyaan saya ini untuk pertanyaan saya di sini terbagi untuk Bu Nur Fitriah Ningsih dan untuk Ibu Cahya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama untuk Ibu Nur Fitriah Ningsih, dalam strategi MSC untuk membantu pilihan strategi untuk menjelaskan dan melaksanakan visi. Pertanyaan saya ini Bu, bagaimana strategi untuk menjelaskan dan menjalankan visi tersebut? Untuk pertanyaan kedua untuk Ibu Cahya itu tentang komponen enterprise arsitektur ini terbagi menjadi 4 elemen, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Pertanyaan saya, bagaimana saya masih kurang paham tentang
penggunaan, cara kerja, dan cara mengimplementasikan pada arsitektur data. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri tadi nangkap pertanyaannya, kalau di saya putus-putus. Yang saya nangkap pertanyaan Bu. Coba Rama diulang pertanyaannya untuk Bu Fitri. Tadi putus-putus soalnya. Dalam strategi manajemen BSC untuk membantu pilihan strategi untuk menjelaskan dan menjalankan dan melaksanakan visi. Bagaimana strategi untuk menjelaskan dan melaksanakan visi tersebut? Strategi untuk menjelaskan dan melaksanakan visi tersebut. Visi apa itu, Rama? Visi dalam manajemen BSC, Bu. Oh, BSC, oke. Jadi strategi pertanyaannya. Visi pada manajemen BSC, Bu. Silahkan, Bu Fitri. Mau langsung dijawab. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Jadi tadi di awal memang di materi sempat saya membahas terkait dengan BSC. Jadi saya coba share kembali halamannya. Nah, ini dia. Kelihatan? Oke, kelihatan, Bu. Nah, jadi untuk BSC sendiri, di sini kita mengenal 4 perspektif di sini. Yang tujuannya untuk membantu kita ketika kita mengenerate yang strategi. Jadi ada banyak strategi yang diterapkan oleh organisasi kita dengan harapan itu bisa melaksanakan visinya kita. Nah, kalau kita kasih contoh seumpamanya kayak USN Kolaka. Kan sebelum USN Kolaka itu dia berjalan, kita punya visi dan misi. Nah, inilah nanti yang akan kita strategi bagaimana langkahnya supaya tujuannya kita itu tercapai. Jadi seperti itu. Jadi di awal organisasi dibentuk, visi dan misi itu sudah ada. Nah, inilah yang akan kita turunkan. Sehingga nantinya akan menghasilkan objektif-objektif yang akan kita implementasikan satu persatu. Jadi di dalam balance scorecard ini ada 4 perspektif. Ada yang namanya perspektif finansial, yang tujuannya itu untuk menggenerate strategi di bidang finansial, kira-kira seperti apa, yang tujuannya nanti akan mendukung visi organisasi, seperti itu. Dan outputnya nanti di balance scorecard itu ada yang namanya nilai kinerja perspektif. Jadi setiap perspektif ini akan kita angkakan sehingga akan menghasilkan nilai-nilai yang bisa menjadi standar organisasi ketika akan menerapkan strategi baru. Seperti itu. Jadi balance scorecard di sini sebenarnya sebagai alat bantu untuk memetakan strategi mana saja yang paling tepat kita gunakan sehingga nanti bisa mendukung visi organisasi seperti itu. Jadi demikian saya, siapa tahu mungkin ada tanggapan atau kurang paham? Berarti Bu, untuk output yang nanti akan keluar ini saling berkaitan dengan 4 perspektif yang ada sebelumnya? Ya, jadi BSC itu kan punya 4 perspektif. Jadi 4 inilah nanti yang akan kita petakan dengan keadaan yang terjadi di organisasinya kita. Seumpama dari sudut pandang finansial, dukungannya terhadap strategi yang berjalan di sana seperti apa, yang endingnya nanti bisa jadi KPI. Jadi ada Key Performance Indicator. Jadi indikator-indikator yang bisa kita ambil supaya bisa kita sehingga menjadi aktivitas yang nantinya akan menghasilkan sebuah strategi sehingga bisa mendukung visi misinya kita. Jadi diawali dari itu dulu sehingga nanti muncullah potensial aplikasi di situ. Jadi aplikasi itu hadir berdasarkan kebutuhan. Tidak serta-merta kita buat karena kita mau, tidak itu. Tapi memang berdasarkan kebutuhan organisasinya kita. Terus kebutuhannya itu muncul dari mana? Dari yang namanya aktivitas. Aktivitas bisa muncul dari mana? Dari sebuah strategi. Jadi cascading strategi itu bersumber dari visi misi organisasi.
Jadi seperti itu. Gimana Rama? Bisa dipahami? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi baik. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua yang ditujukan untuk Bu Cahya, mungkin mau langsung dijawab, Bu. Jadi dalam komponen EA katanya ada 4 yang sudah dijelaskan. Nah, Rama mau minta penjelasan mengenai yang arsitektur datanya, Bu. Katanya dia kurang paham di bagian itu. Baik. Mas Rama pernah buat IR diagram atau skema relasi? Atau mungkin pernah melihat? Mungkin untuk mengerjakan belum, Bu, tapi kalau melihat sudah. Nah, itu yang kita petakan di arsitektur data. Jadi semua data yang ada dalam perusahaan kita yang diolah menggunakan aplikasi itu kita gambarkan di arsitektur data dan kita cari hubungannya dengan arsitektur bisnis. Nah, kenapa kok kita perlu menggambarkan data di sini? Jadi sebenarnya ketika kita menggambarkan arsitektur bisnis, misal tadi kayak pendaftaran wisuda gitu kan ya, kita sudah membuat arsitektur bisnisnya, kemudian kita buat arsitektur datanya. Nah, kita buat data apa saja sih yang diolah di dalam organisasi kita, kemudian hubungannya dengan proses yang mana. Nanti ketahuan tuh, oh untuk aktivitas pendaftaran wisuda, connect-nya di data yang mana. Data ini nanti hubungannya dengan data yang lain seperti apa. Berarti ketika saya menghilangkan proses yang ada dalam arsitektur bisnis ini, ngaruhnya ke data yang mana. Jadi di arsitektur data ini lebih kepada kita menggambarkan datanya seperti apa aja. Kita bisa mengenakan IRD, kita bisa mengenakan skema relasi, atau kita bisa menggambarkan diagram-diagram lain yang bisa membantu kita untuk menggambarkan data yang ada dalam organisasi. Contohnya tadi skema relasi, IRD, dan lain-lainnya. Dan ini sudah, kalau mungkin kalian sudah sering membuat laporan-laporan mengenai pembuatan website dan lainnya. Nah, kita kan pasti ada tuh semacam desain data atau kita membuat database-nya seperti apa. Nah, itu kita masukkan juga di dalam arsitektur datanya. Jadi data-data apa saja yang akan dikelola menggunakan aplikasi. Kemudian yang tidak menggunakan aplikasi yang bagaimana. Ada lagi yang ditanyakan? Contohnya entity relationship diagram ya. Kalau coba di googling ERD atau mungkin penggambaran data yang lainnya itu contoh dari arsitektur data. Gimana Rama? Sudah? Mohon maaf Bu, untuk googlingnya bisa diulang? Coba cari mengenai IRD atau skema relasi. Nah, itu termasuk salah satu atau yang biasa kita gunakan di arsitektur data. Salah satu contoh model yang bisa kita masukkan ke dalam arsitektur data. Walaupun sebenarnya di dalam Arki pun juga ada diagram yang khusus untuk data juga itu ada. Intinya adalah kalian menggambarkan data yang diolah dalam organisasi kita. Cukup Rama? Iya Bu, cukup. Banyak Bu. Oke, terima kasih Rama. Mungkin satu lagi untuk penutup, karena tidak lama lagi waktu zuhur untuk waktu Indonesia Tengah. Saya persilahkan kepada yang raise hand urutan kedua di sini, Laode Abdul Salam. Silahkan. Baik, saya konfirmasi dulu. Saya jelas, Bu? Ya, kedengaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengingat AI ini ternyata baru sekali, sekitar 2014 lalu yang saya dengar, dan melihat ternyata cakupannya itu sangat besar dari bisnis, dari data, software, hingga teknologi. Di sini kan dilihat sangat kompleks. Kalau misalnya untuk merancang itu kan kita butuh bekal-bekal yang yang ada di masing-masing bagian itu. Misalnya tadi analisis proses bisnis. Di samping kita menggunakan
metodologi untuk mengarahkan kita secara terurut mengerjakannya itu untuk misalnya kita belum punya maksimal menguasai misalnya bagaimana tata kelola, bagaimana analisis proses bisnis itu yang harus itu kita itu tidak terlalu terpengaruh dengan kompleksnya tadi harus kita kuasai semuanya. Kira-kira poin besarnya saja. Itu mungkin untuk pemateri pertama. Kemudian untuk pemateri kedua misalnya kita mau mengajukan penelitian di bidang ini. Dan seperti yang dikatakan tadi, butuh persetujuan di setiap stakeholder di masing-masing perusahaan, divisi perusahaan. Itu misalnya kita mengajukan penelitian di situ ternyata tidak disetujui, misalnya untuk diterapkan dalam perusahaan itu, bisakah kita tetap melakukan penelitian di situ hanya sebatas pada studi saja? Mungkin itu, terima kasih. Salam, bisa diulang pertanyaan yang pertama tadi putus-putus? Yang pertama itu kan kita untuk AI itu kita harus menguasai banyak sekali dari 4 komponen tadi. Kira-kira poin besarnya supaya tidak terlihat sulit atau kompleks itu selain kita arahkan sama metodologi misalnya framework yang digunakan itu, poin besarnya harus dikuasai mahasiswa itu apa dulu, yang paling utama. Komponen yang paling penting yang mau dikuasai untuk yang belajar EA. Apalagi kita ini kan kita tahu AI ini termasuk baru, jadi baru cakupannya luas. Jadi yang poin utama, poin besarnya kira-kira. Oke, saya nangkap. Semoga saya tidak salah nangkap ya. Dulu salam. Pertanyaan pertama untuk Bu Fitri. Tadi nih yang saya tangkapnya itu Salam mau, misalnya dia mau belajar tentang AI ini, Bu. Tadi kan ada banyak komponen katanya. Nah, dia mau tahu komponen yang paling penting, yang paling utama yang dikuasai Salam sebagai mahasiswa untuk mulai terjun ke dunia AI ini, Bu. Karena katanya terlalu banyak komponen yang harus dikuasai. Yang paling pentingnya dulu yang mana katanya, Bu? Oke, terima kasih. Jadi di awal-awal tadi saya kan sempat bahas bagaimana relevansi AI ini terhadap instrumen tata kelola. Kan? Jadi pada dasarnya yang paling kita butuhkan adalah kita paham dulu AI itu untuk apa. Jadi tujuan kita mau membuat enterprise arsitekturnya. Nah, itu nih kenapa kalau di SI kita pelajari mata kuliah analisis proses bisnis. Supaya apa? Supaya kita tahu ini proses bisnis berjalan seperti apa. Sehingga ketika kita mau membuat sebuah EA, barulah kita menggunakan yang tadi yang saya bahas di slide keberapa ya, bentar ya saya coba share. Nah yang ini kelihatan? Ya, jadi untuk sebuah EA kita paham dulu strategic manajemennya seperti apa. Nah itulah tadi kenapa saya bahas balance scorecard. Nah tujuannya supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dari proses bisnis berjalan, strategi yang akan kita gunakan atau strategi yang sudah berjalan di organisasinya kita apa saja. Sehingga nanti ketika kita menyusun EA-nya, kita bisa menggunakan peta aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya bahwa bukan lagi kebutuhan dari orang per orang, tapi kebutuhan semua pengguna di dalam organisasi. Jadi seperti itu. Mau dieksekusi aplikasinya satu persatu tidak masalah. Yang penting peta aplikasinya kita sudah ada. Artinya bahwa gambaran untuk orang yang ingin mengimplementasikan teknologi itu harusnya seperti ini loh. Sehingga mereka tidak kemana-mana lagi. Artinya bahwa patronnya jelas mulai dari mana. Di mana Salam? Baik, Bu. Oke, pertanyaan kedua dari Salam untuk Bu Cahya.
misal Salam katanya mau meneliti di bidang EA, misal di sebuah kantor, namun dia tidak mendapat persetujuan dari stakeholder-nya, Bu. Apakah dia bisa tetap lanjut dengan niatan penelitian ini hanya untuk studi, jadi maksudnya bukan untuk komersial, seperti itu, Bu. Oke, baik. Begini, kalau kita tujuannya untuk penelitian atau kita tidak berharap ini harus dilakukan. Jadi ya kita harus dilakukan oleh enterprise kita. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi sebenarnya effort yang kita keluarkan tuh banyak sebenarnya. Data yang kita butuhkan itu banyak. Bisnis prosesnya, data-datanya, arsitektur teknologinya, dan itu banyak banget yang harus kita kumpulkan. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika mereka tidak menyetujui, mereka mau memberikan data itu? Kalau misalnya oke, saya tidak mau menggunakan EA misalnya, tapi saya mau memberikan data, nggak masalah, silakan. Kalau toh memang tujuannya adalah untuk penelitian. Gitu ya. Kemudian, tapi kalau semisal saya nggak merasa EA ini penting dan saya nggak merasa ini EA ini cukup membantu dalam organisasi, jadi saya tidak mau memberikan data. Ada juga yang seperti itu, berarti kita akan kesulitan. Kita mungkin bisa saja, tapi kita akan kesulitan untuk mengumpulkan data yang akurat karena mau nggak mau, terima nggak terima, kita harus berkomunikasi dengan stakeholder yang menjalankan enterprise tersebut. Contohnya, yang saya contohkan tadi mengenai puskesmas ya, pelayanan kesehatan primer yang ada di puskesmas. Apakah digunakan? Belum tentu. Saya memang tujuan saya untuk penelitian, tapi saya ada kerjasama dengan dokter yang bekerja di puskesmas, sehingga saya bisa mendapatkan data yang banyak, dan itu membutuhkan waktu setahun lebih untuk mendapatkan data. Bagi saya, karena saya memang harus benar-benar data kesehatan kan banyak ya, data kesehatan, bisnis proses, kemudian regulasi, dan lain-lainnya itu saya harus pelajari, apalagi bahasa yang digunakan kedokteran dengan ilmu komputer itu berbeda. Jadi saya butuh waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk mengumpulkan data. Untuk menjadi arsitektur bisnis aja, itu saya setahun. Arsitektur bisnis aja, belum lagi arsitektur data, aplikasi, dan juga teknologi. Jadi lagi-lagi tergantung apakah mereka mau nggak mau, tapi mau nggak ngasihkan data. Kemudian saya lagi ya, tadi sebenarnya AI ini bukannya baru sih, tapi lebih kepada baru tren di beberapa kampus untuk mempelajari AI. Sebenarnya AI ini sudah lama, sudah banyak digunakan di luar sana, namun masuk di universitas itu masih sedikit, jadi kelihatannya masih baru, tapi sebenarnya enggak. Di luar negeri tuh banyak yang sudah menggunakan yang namanya AI. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, silakan untuk penelitian, tapi pastikan datanya akurat dan datanya lengkap. Karena mau nggak mau kalian akan berhubungan dengan stakeholder. Gimana Salam? Bisa saya konfirmasi sedikit, Bu? Iya, silahkan. Kan Ibu tadi pernah misalnya meneliti salah satu tempat. Di suatu perusahaan atau organisasi itu tidak mau menerapkan EA misalnya karena tidak tahu kira-kira kita bisa meyakinkan perusahaan itu supaya menerima kita untuk menawarkan EA ini kepada mereka. Termasuk satu tadi Bu, kira-kira tadi aplikasi yang digunakan untuk memodelkan EA itu apa itu ya Bu? Itu saja. Untuk saya pertanyaannya. Untuk Bu Cahya ya Salam. Bu Jayanti, mohon maaf bisa diulangi pertanyaannya, saya tadi agak putus. Mungkin saya agak sudah 2 kali. Okay. Jadi Bu Cahya, Salam nanya, misal Salam sudah buat EA, tapi perusahaannya tersebut tidak mau menggunakan EA tersebut. Bagaimana katanya caranya untuk meyakinkan perusahaan tersebut untuk menggunakan EA-nya Salam? Seperti itu. Terus yang kedua dia mau nanya tadi aplikasi yang Bu Cahya demokan tuh apa? Yang ini nanti skill komunikasinya harus baik ya. Kalau untuk merubah kalau kita ingin merubah keputusan seseorang itu kita harus menggunakan komunikasinya seperti apa. Ya kayak sales jadinya. Kita harus meyakinkan bahwa dengan EA ini lebih untung loh organisasimu. Dengan EA ini kamu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kamu lihat ketika kamu tidak menggunakan EA.
Itu. Jadi lebih kepada jelaskan keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan AI. Itu poinnya. Jadi poinnya lebih kepada, karena kan pasti organisasi itu lebih kepada untung nggak kalau saya pakai. Kemudian ketika saya menggunakan, kalau bisa kalian jabarkan deh, berapa pengeluaran yang dibutuhkan, berapa keuntungan yang didapatkan ketika kita menggunakan AI. Jadi kan karena AI kan pasti kan ada perubahan ya. Nah, kira-kira dengan perubahan tersebut untung nggak bagi organisasi? Worthy nggak? Sesuai nggak? Nah, kalau misal bagi kalian itu sesuai, kemudian amat sangat menguntungkan, ya jabarkan. Lebih kepada communication skill. Nah, inilah uniknya bagi yang jurusan sistem informasi. Sistem informasi itu tidak hanya mempelajari mengenai teknis ya, tapi bagaimana caranya kalian untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ada people di dalam ilmu kalian tuh, kalian harus berhubungan dengan people. Jadi bagaimana caranya kalian bisa menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, entah itu keuntungan, entah itu hal-hal yang bisa merubah keputusan seseorang. Jadi lebih kepada communication skill-nya bagaimana. Karena begini sebenarnya, AI itu juga bisa jadi memang nggak tepat di beberapa perusahaan. Contohnya di perusahaan menengah ke bawah misalnya atau kecil, mereka sebenarnya belum membutuhkan namanya AI karena sejauh ini mereka masih bisa melihat keadaan sekitarnya. Jadi pada kata gini deh, kita punya rumahnya kita itu 5x5. Nah, ngapain saya butuh AI? Atau saya masuk ke rumah, saya sudah bisa melihat nih semuanya. Saya bisa melihat TV, saya bisa melihat meja, saya bisa melihat lainnya. Ngapain saya butuh blueprint kalau saya bisa melihat langsung? Berbeda dengan kalau misal perusahaan menengah ke atas. Kita masuk ke enterprise, tapi kita kan cuma tahu secara general. Kita nggak tahu ini di bagian sana ini ada aplikasi apa aja, yang sana bagian aplikasi saja. Nah, biasanya sih blueprint itu dibutuhkan untuk organisasi yang memang gede atau memang yang di dalamnya itu sudah banyak. Tapi aplikasi yang kecil ini kita kalau menurut saya memang belum membutuhkan kalau semisal mereka merasa sudah cukup bisa melihat dengan tanpa blueprint itu tersebut. Jadi kalian juga kalau semisal mau membuat AI dalam perusahaan tertentu, perhatikan dulu butuh apa enggak nih perusahaan ini. Kalau nggak butuh ya jangan dibuat. Kalau butuh barulah dibuat, barulah dijabarkan. Kemudian untuk aplikasinya kalau untuk framework ini bukan aplikasi sih ya. Kalau framework itu lebih kepada guidance atau step by step yang harus kita lakukan itu apa aja. Nah, tadi ada beberapa framework, Zachman dan lain-lainnya. Ada juga TOGAF. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah TOGAF, karena TOGAF di dalamnya itu detail untuk penggambarannya, untuk step by step-nya, kemudian data apa saja yang harus kita ambil, data apa saja yang harus dihasilkan, itu lebih detail di TOGAF. Kemudian untuk tools-nya atau software-nya, di sini saya menggunakan bahasa Archimedes. Dan software-nya yaitu Archie. Sebentar ya, saya share dulu deh kalau gitu. Bahasa pemodelan Archimedes, software-nya adalah Archie. Nah, kan ada tuh, kalau kalian mengenal ada bahasa pemodelan BPMN, ada flowchart, ada yang lainnya. Nah, ini ada lagi nih, bahasa pemodelan Archimedes namanya. Bahasa pemodelan Archimedes. Di mana bahasa pemodelan Archimedes ini bisa kita buat di software Archie. Jadi sebelum kalian mau mencobain semua, coba pelajari dulu mengenai bahasa-bahasanya ini seperti apa, ini untuk apa, kemudian ini untuk apa, dan lainnya. Kenapa kok saya menggunakan bahasa Archimedes? Karena sebenarnya kita tuh bisa menggunakan tools-tools yang lain atau software-software yang lain. Contohnya UML, bisa kita menggunakan Visio dan lain-lainnya kan ya. Nah, UML kan kita bisa menggunakan diagram-diagram kayak use case segala macam itu kan. Nah, itu kan menggunakan misal aplikasi A misalnya. Kemudian saya ingin membuat bisnis proses. Saya menggunakan Abizagi misalnya. Kemudian saya ingin menggambarkan arsitektur jaringannya. Saya menggunakan aplikasi C. Nah, jatuhnya adalah saya menggunakan 3-4 aplikasi nih dalam membuat EA. Jadinya saya nggak bisa menyambungkan nih antara bisnis proses ini, nanti dia connect-nya ke data yang mana. Data ini nanti connect-nya di bisnis yang mana. Data ini diolah oleh sistem oleh aplikasi yang mana.
aplikasi ini berjalan di teknologi yang mana. Saya nggak bisa menghubungkan itu semua ketika saya menggunakan 4 aplikasi yang berbeda-beda. Itulah kenapa saya menggunakan bahasa Archimedes dan juga software Archi. Sebenarnya softwarenya banyak ya, nggak cuma Archi, tapi di sini saya tekankan ke bahasa Archimedes-nya. Kenapa kok bahasa Archimedes? Karena di bahasa Archimedes di sini ada diagram-diagram untuk menggambarkan bisnis prosesnya. Ada juga diagram-diagram untuk menggambarkan datanya. Ada juga diagram-diagram untuk menggambarkan jaringan, teknologi, dan lain-lainnya. Sehingga saya bisa menarik satu ketika saya mau melihat kira-kira nih ya visi yang nomor 1, kan di organisasi kan ada visi 1, 2, 3, 4 dan yang lainnya. Nah, visi yang 1 ini diwujudkan dengan bisnis proses yang mana, itu saya bisa tahu menggunakan. Jadi saya tinggal klik-klik aja. Tapi kalau saya menggunakan software-software yang berbeda-beda, bisa memang, tapi harus saya sambung-sambungkan secara manual. Karena kan 2 software yang berbeda nih, outputnya juga pasti berbeda tipe. Nah, kalau di sini saya bisa menggabungkan, oh, untuk yang visi nomor 1 diwujudkan dengan bisnis proses yang nomor 1. Nah, bisnis proses 1 ini dia berhubungan dengan data yang ini. Datanya ini dijalankan oleh aplikasi yang ini. Aplikasi ini berjalan di teknologi yang ini. Kemudian ini semua mempengaruhi tujuan organisasi yang ini. Jadi kelihatan semua hubungan antara bisnis, teknologi, data, dan juga yang lainnya. Jadi silakan ya mempelajari. Ini juga mungkin baru juga ya bahasa Archimedes bagi beberapa orang. Jadi silakan dipelajari lagi. Jadi sebenarnya untuk EA ini banyak banget yang harus kita sisakan waktu untuk belajar, karena memang banyak hal-hal yang baru yang jarang kita dapatkan di mata kuliah yang lain. Jadi silakan belajar sendiri aja. Oke, gitu ya Salap. Wah, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Bu Cahya, saya nyambung sedikit sebelum waktunya berakhir. AI ini jujur baru juga bagi saya, soalnya saya kan ilmu komputer, jadi nggak pernah nyentuh-nyentuh ini sebenarnya. Tetapi beberapa kali saya masuk ke tim pengujian untuk anak-anak yang meneliti di bidang AI ini. Nah, saya mau nanya ke Bu Cahya, ada tidak standarnya, indikatornya untuk menilai apakah AI yang telah dibuat oleh mahasiswa ini itu bagus atau bagaimana? Atau semua AI yang dibuat itu sudah pasti bagus begitu, Bu? Oke, baik. Apakah semua AI yang dibuat pasti bagus? Belum tentu. Tergantung, Untuk makanya ya, kita makanya ada posisi namanya enterprise architect. Enterprise architect adalah orang-orang yang mempunyai skill untuk membuat arsitektur enterprise, dan itu bayarannya gede. Dia termasuk yang manajerial lah kalau di beberapa organisasi. Makanya karena skillnya memang butuh. Nah, apakah semua AI bagus? Sebenarnya belum tentu. Tapi kita lihat dari tujuan, visi, dan misi dari organisasinya. Misal tujuan dari organisasinya ini pokoknya menguntungkan dan efisiensi waktu misalnya. Kalau kita buat EA-nya, ternyata kita menyarankan kita membuat yang to-be-nya itu malah memperlambat. Nah, berarti kan nggak cocok sama tujuannya. Jadi, yang manakah yang bagus? EA yang mana yang bagus? Yang sesuai dengan tujuan dari organisasi, sesuai dengan visi dan juga misi dari organisasi. Jadi, kita harus melihat organisasi yang dulu kebutuhannya seperti apa. Gitu. Nanti kita perlu yang fase preliminary. Fase preliminary kan kita harus tahu tuh bagaimana komitmen di setiap stakeholder, bagaimana dokumen-dokumen yang ada, bagaimana keadaan-keadaan dari perusahaan, apakah memang membutuhkan atau tidak, baru kita lanjut ke fase yang selanjutnya. Jadi kita harus ini dulu sih. Intinya harus mestinya menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan berarti ya sebaiknya jangan gunakan. Gitu. Kalau ada yang sudah menguntungkan, ngapain kita buat rugi kan kayak gitu kan ya logikanya. Yang penting sesuai dengan tujuan sama visi misi dari organisasinya. Siap, terima kasih Bu Cahya. Jadi mungkin untuk tanya jawabnya saya tutup sampai di sini karena di sini sudah waktu sholat. Saya beri masing-masing waktu 3 menit mungkin ya untuk masing-masing pemateri untuk closing statement-nya, simpulan dari materi yang telah disampaikan. Sambil saya memilih untuk pemenang 3 orang nih, soalnya ada 5 yang bertanya, saya harus milih 3. Mungkin dimulai dari Bu Fitri dulu ya. Oke, terima kasih.
intinya bahwa saya sebenarnya bangga ya, karena ternyata mahasiswa saya banyak yang memberikan menarik, khususnya terkait dengan topiknya kita, pengenalan AI. Jadi untuk closing statement-nya, pada dasarnya tadi saya sudah jelasin sih di slide yang terakhir, kalau yang namanya perencanaan itu tanpa implementasi ya sama halnya dengan mimpi. Terus implementasi sendiri tanpa perencanaan, ya mimpi buruk. Sehingga kalau kita mau merancang atau menjalankan AI yang baik, kita harus ngikut sama yang namanya visi misi organisasi. Jadi demikian dari saya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Bu Cahya, silakan. Baik, untuk materi yang kedua tadi, intinya adalah harus kita ketahui dulu mengenai urgensi dari AI itu sendiri seperti apa. Kalau kita sudah tahu urgensinya, baru kita bisa membuat AI yang seperti apa. Kalau semisal tidak dibutuhkan, berarti kita tidak perlu membuat AI tersebut. Jadi tergantung dari organisasinya. Jadi lagi-lagi kalian harus melihat kebutuhan dari organisasi. Kemudian untuk melakukan AI itu sendiri, saya harap terus belajar ya, karena ilmu ini sangat luas. Jadi jangan berhenti belajar untuk memahami AI itu sendiri. Oke, terima kasih untuk pemateri atas ilmu yang bermanfaat, apalagi untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi sistem informasi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri bisa mengantarkan, bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang bisa kalian gunakan nanti, bisa dipakai di tugas akhir, bisa juga dipakai ketika kalian sudah bekerja di dunia kerja. Seperti itu. Jadi sebelum kita tutup, sesuai janji tadi, di ujung acara kita akan mengumumkan pemenang dari peserta webinar yang paling aktif. Nah, peraturannya adalah ketika saya menyebutkan nama pemenangnya, namun peserta tersebut sudah tidak ada di Zoom, berarti dia tidak aktif. Berarti kemenangannya dibatalkan. Jadi semua ketika saya menyebutkan namanya, peserta ini masih ada di dalam Zoom untuk membuktikan keaktifannya. Oke, yang pertama, jadi bukan juara 1, 2, 3, cuman saya ngambil 3 yang teraktif. Dari kualitas pertanyaannya saya lihatnya. Yang pertama saya mau panggil Arun. Arun masih ada di Zoom? Masih, Bu. Oke, Arun. Nanti hubungi panitia untuk mendapatkan door prize-nya. Jadi panitia tolong dicatat. Yang pertama Arun. Kemudian yang kedua Rama. Masih ada Rama? Iya, Bu. Oke, Rama. Dan yang ketiga Laode Abdul Salam. Masih ada Abdul Salam? Bu, hadir. Oke, jadi silakan kepada ketiga nama ini, Arun, Rama, dan Abdul Salam, silakan hubungi panitia, kirimkan kontak personnya supaya bisa langsung dikirimkan door prize-nya tadi. Seperti itu. Jadi terima kasih kepada pemateri Bu Nur Fitrianingsih, kemudian kepada Bu Dwi Cahya atas waktu, kesempatan, dan materi yang diberikan kepada seluruh peserta webinar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi absen. Linknya sudah ada di-share oleh panitia di kolom chat-nya untuk mendapatkan sertifikatnya. Demikian webinar hari ini dengan tema pengenalan enterprise arsitektur untuk pemula. Sampai ketemu di webinar FTI USN Kolaka yang selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.